Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Modern Islam M. Syarif MPDI. Di sini saya akan menjawab soal yang A dengan soal faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab mundurnya peradaban kaum muslimin abad pertengahan. Faktor kemunduran peradaban Islam berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800. Kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. Persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara. Lemahnya sikap para pemimpin negara, krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam, merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Konflik antara kerajaan Islam dengan Kristen, sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antara umat Islam, di mana masa kemunduran tahun 1250 sampai 1500. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Han pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Han menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Mu'tasim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Han berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamlik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dalam pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah itu hingga 85 tahun dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pemerintah dinasti Ilkhan yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran di dunia Islam. Dinasti Ilkhan di masa suram peradaban Islam ada penguasa dinasti Hulagu Han dan dinasti Ilkhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan yaitu Mahmud Ghazan di tahun 1295 sampai 1305. Mahmud Ghazan adalah Raja Ilkhan pertama yang beragama Islam sehingga mau membangun kembali peradaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Ghazan juga membangun perpustakaan, laboratorium penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Meski demikian, dinasti Ilkhan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti kerajaan Jailar di Baghdad, kerajaan Salaghri di Fars, dan kerajaan Muzaffari. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Ilkhan berada di bawah kekuasaan Timur Leng yang lebih kejam dari pendahulunya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas-fasilitas Islam.
peradaban Islam Mesir dan Spanyol pada masa pertengahan Islam. Peradaban Islam di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mengalami kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Halikan, Ibnu Taghori Bardi, Nasir al-Din al-Tusi, Abu al-Faraj, Abu Hasan Ali al-Nafsi. Meski tercatat pernah menghancurkan tentara Mongol dan pasukan salib, dinasti ini akhirnya hancur. Masa 3 kerajaan besar di tahun 1500 sampai 1800. Setelah masa kemunduran, umat Islam di wilayah lain masih berusaha bangkit, dibuktikan dengan keberadaan 3 dinasti besar. 3 dinasti besar yang dimaksud yaitu Turki Utsmani di Turki di tahun 1288 sampai 1924. Dinasti Safawiyah di Persia di tahun 1501 sampai 1736, dan dinasti Mughal di India dari tahun 1526 sampai 1857. Periode ini kerap disebut masa 3 kerajaan besar yang berdiri sebagai simbol kebangkitan peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad. Turki Utsmani bersama dengan Safawiyah dan Mughal menjadi pilar kebangkitan peradaban Islam. Meski demikian, eksistensi ketiganya tidak berlangsung lama, di mana Safawiyah dan Mughal terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18. 3 kerajaan besar tersebut runtuh akibat persoalan internal pemerintahan yang disebabkan merosotnya moral pada pemimpin. Pada abad pertengahan, Islam bukan hanya mundur segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pada fase kemunduran tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan sebagaimana para pelopor kejayaan Islam di era klasik. Demikian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.